Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Oktavia Febrianti Maharani, NIM 1011981 dan juga saya sendiri, Priscilla Lutfiatus Solihah, NIM 1011982 akan menyampaikan isi dari makalah kami hukum pidana dengan bab percobaan, penyertaan, gabungan, dan pengulangan tindak pidana. Dan bab yang pertama yaitu percobaan tindak pidana. Percobaan tindak pidana yaitu percobaan untuk melakukan kejahatan, yaitu untuk pelaksanaan melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan terlarang itu mencapai maksudnya, akan tetapi ada juga yang tidak berhasil. Dan ketidakberhasilan itu dalam perbuatannya tidak sampai apa yang dimaksudkan, maka selanjutnya akan tetap ada pertanggungjawabannya, tidak lepas begitu saja. Maksud jahatnya meskipun tidak berhasil harus dipertanggungjawabkan. Menurut KUHP, orang tersebut dapat dikenakan pidana karena ia telah mencoba melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dasar pemidanaan percobaan tersebut diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Dasar pemidanaan percobaan itu terdapat dari beberapa teori. Yang pertama, teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap atau watak yang berbahaya dari si pembuat bahaya atau si pelaku yang akan melakukan percobaan. Yang kedua yaitu teori objektif. Menurut teori ini, bahwa dasar patutnya dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya. Dan yang ketiga yaitu teori ini melihat dasar patut dipidananya percobaan dari dua segi, yaitu sikap batin pembuat yang berbahaya dan juga sifat berbahayanya perbuatan. Unsur-unsur pidana itu ada 3. Yang pertama ada niat, yang kedua ada perbuatan permulaan pelaksanaan, dan yang ketiga ada pelaksanaan tidak selesai, bukan karena kehendak sendiri. Yang pertama itu niat. Niat yaitu sikap batin yang memberi arah kepada perbuatan atau akibat yang dituju. Dengan adanya unsur niat sebagai salah syarat percobaan, maka tidak mungkin berlaku percobaan pada delik karena kelalaian. Yang kedua ada perbuatan permulaan atau pelaksanaan, yaitu niat saja tidak cukup, yaitu untuk mempertanggungjawabkan seseorang atas tercelanya sikap batin pelaku karena secara faktual niat belum bisa diimplementasikan dalam suatu bentuk perbuatan. Dan yang ketiga yaitu pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri, yaitu dapat terjadi karena hal-hal berikut. Yang pertama adanya penghalang fisik, misalnya tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya disentakkan orang sehingga tembakannya menyimpang atau pistolnya terlepas. Yang kedua yaitu walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak terselesainya disebabkan karena akan adanya penghalang fisik, misalnya takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui oleh orang lain. Yang ketiga yaitu adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Misalnya daya tahan orang yang ditembak cukup kuat sehingga tidak mati akan tertembaknya bagian yang tidak membahayakan. Yang keempat yaitu teori percobaan yang tidak wajar. Istilah percobaan yang tidak wajar ini adalah sebagai ahli menggunakan istilah ondeudelijk poging dengan istilah percobaan yang tidak mampu. Dan bab yang kedua yaitu penyertaan pidana. Pada dasarnya suatu rumusan tindak pidana atau delik itu hanya diperuntukkan untuk pelaku tunggal, sedangkan adanya ketentuan tentang penyertaan sebagaimana terdapat dalam pasal 55 dan 56 KUHP menjadi sangat strategis. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini suatu perbuatan pidana. Istilah pelaku selalu dikaitkan dengan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana.
Sebagaimana yang telah diketahui bahwa penyertaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama yaitu golongan yang diukur dari pemidanaannya, yaitu yang disamakan dengan pelaku, dan yang kedua yaitu golongan pembantu. Dalam hubungannya dengan kualitas peserta di dalam penyertaan ada beberapa variasi. Yang pertama yaitu peserta tidak mengetahui bahwa tindakannya merupakan tindak pidana. Yang kedua yaitu peserta dengan penuh kesadaran langsung turut serta untuk melakukan tindak pidana. Yang ketiga yaitu peserta turut melakukan suatu tindak pidana. Dan yang keempat yaitu peserta hanya sekedar memberikan bantuan saja. Gabungan tindak pidana atau semenlot. Yang dimaksud dengan gabungan tindak pidana yaitu apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan ia melanggar beberapa peraturan pidana, atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan itu belum dijatuhkan suatu putusan hakim atas diri orang tersebut dan terhadap beberapa pelanggaran dari beberapa peraturan pidana itu diadili sekaligus. Sistem pemidanaan. Cara memperhitungkan ancaman pidana dalam gabungan KUHP mengenal 4 ancaman sistem atau stelsel. Keempat sistem yang dimaksud adalah yang pertama yaitu stelsel absorpsi, yang kedua stelsel kumulasi, yang ketiga stelsel tambahan, yang keempat stelsel absorpsi diperberat, yang kelima stelsel kumulasi terbatas. Selanjutnya yaitu pengulangan tindak pidana. Pengulangan atau residif berbeda prinsip dari gabungan atau perbarengan atau semenlot. Oleh karena itu pengulangan atau residif itu menjadi suatu alasan yang memperberat pemidanaan terhadap para pelaku kejahatan atau pelanggaran. Pompe mengatakan bahwa baik dalam gabungan maupun pengulangan adalah satu orang yang telah melakukan berturut-turut beberapa peristiwa pidana. Tetapi dalam gabungan dalam waktu antara dilakukan dua peristiwa pidana, tetapi pembuat itu tidak dijatuhi pidana karena peristiwa pidana itu, sedangkan dalam pengulangan membuat tersebut telah dijatuhi pidana karena peristiwa pidana yang telah dilakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.